Kemarin Bang berapa dapat panen? 350 kilo, alhamdulillah. Kesalahan Abang menurut Abang dari awal itu sampai sekarang ini? Penambahan unsur C, kadang-kadang saya kurang disiplin. Wah, itu baru alhamdulillah jos lagi, nafsu ikan oke, bangkit Mau lagi. sebesar Iya. apapun ikannya Bang? Udah gitu listrik turun jauh kawan-kawan. Iya, turun jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke teman-teman, jadi kita ini lagi di farmnya Bang Irwan. Bang Irwan ini salah satu mitra kita ya, partner kita lah di kisaran, main bioblog juga. Ya. Jadi kan sering saya sebutkan tuh di YouTube Bang Irwan. Nah ini orangnya. Halo kawan. Bang, ceritakan dulu sedikit latar belakang Abang. Abang kerja di mana? Nama Abang siapa? Baik kawan-kawan, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Irwan. Saya berasal dari kota Kisaran, sama seperti Bang Umar kan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, kawan-kawan. Saya sendiri, background saya ya orang pemerintahan lah saya. Saya perangkat desa, aparatur desa ya kan. Kemudian di bidang perikanan ini sama sekali 0%. Nggak ada pengalaman sebelumnya, cuma berbekal nonton aja di YouTube ya kan, nengok budidaya ikan nila, rupanya ada metode terbaru, sistem bioblog. Kemudian selanjutnya ya sharing-sharing, cari-cari apa sumber-sumber lah, ketemu deh sama Mas Indra Umardi ini yang kebetulan satu kota juga di Kisaran. Nah, lanjut komunikasi ya, kita bangun kolamnya, terus bertukar pikiran, mencari saran-saran melalui Mas Indra. Itu teman-teman. Jadi ini Abang memang latar belakangnya sama sekali nggak ada nggak ada di bidang perikanan, sama sekali nggak ada. Nah ini kita kemarin Bang buat ini tanggal berapa ya kolam ini? Kita buat kolam ini sekitar bulan November 2021. Ya. Ada pembangunan sekitar sebulan lah. Sebulan ya. Sebulan kelar. Ini ada kolam ukuran berapa Bang? D4 ya? Di lokasi saya ini ada diameter 4, sebanyak 4 kolam. Kemudian diameter 2 ada 2 kolam. Ada 2 kolam. Nah, ini Abang udah berhasil ya? Satu siklus. Alhamdulillah sudah ngalami lah kan gitu sudah kan. Sudah ngalami satu siklus. Terus, kemarin Bang berapa dapat panen? Kemarin yang kolam pertama kali bongkar 350 kilo, alhamdulillah. 350 kilo ukuran kolam D4. Satu kolam D4. Satu kolam. Dan ini satu lagi yang mau panen ya? Ya, satu kolam mau panen. Sebenarnya kalau mau kita panen bulan semalam semua, kalau 4 bulan pemeliharaan udah bisa nggak? Udah bisa. Cuman apa cuma nyari gini mana yang paling efisien gitu. Nah, kalau kita tahankan waktunya, kita molorkan sedikit seberapa, karena perlu diuji semua itu ya, Mas Umar kan gitu kan. Ya. Kalau kita panen sekian bulan berapa, panen dimolorkan 4 bulan bioblognya berapa dapatnya. Karena kita uji terus lah Bang Umar kan gitu. Nanti info-infonya kan kita share juga. Nah jadi selama pengalaman Abang lah ini satu siklus, kira-kira apa yang paling payah? Permasalahan yang paling sering Abang hadapi? Ya, yang pertama kali yang selama main bioblog ini ya kan, ya bibit lah yang pertama kali kemarin itu. Begitu datang bibit, karantina, habis aja kita. Habis itu kawan-kawan, aduh, tapi alhamdulillah lah, puji syukur juga masih dapat. Ya masih dapat. Yang harusnya 4 kolam tuh kemarin. Ya.
jadi cuma 2 kolam lah. Iya, tinggal 2 Artinya kolam. 50% itu hidup. Tapi kayaknya 50% mau lebih ya Bang mati. Lebih. Cuma yang nggak kita bayangkan kan gitu. Andaikan saja itu tadi 90% Hidup. wah, udah positif lah kawan-kawan. 1 kolam mau 600 kilo ya Bang. Jadi ini teknik pertahanan aja nih. Bagaimana kita bertahan di angka awal itu tadi kematian. Nah, Tahan jadi terus. permasalahan kita nih di Sumatera Utara bukan cuma Bang Iwan aja sebenarnya. Saya, Bang Ardi, Bang Arif, bahkan mungkin teman-teman bioblog yang di daerah yang lain ya, mungkin di Siantar ataupun di Medan, kemungkinan tuh permasalahan kita itu sama. Itu di benih, karena benih kita di sini semua dari kolam tanah. Kalau Kolam sawah. dari sawah masuk ke terpal, ikannya baling. Baling. Nah, itulah yang kita rasakan semua di sini. Nggak kayak misalnya di Jawa kan, kalau di Jawa kayak di Sukabumi ada Malam kan. Malam udah intensif pembeniannya, udah semua main di terpalen Bang. Dan ukuran jual juga sekilo 30 ya. Benar-benar standarnya Iya, masuk udah masuk bioblok. bioblok. Jadi karantina bentar udah bisa dibioplokan. Kalau kita harus dedar lagi. Karena kita paling besar pun ukurannya 45 inci ya Bang. Dia paling besar. Berarti dijual dia sama size 20 gram. Iya. Nah, Belum cukup di bioblok. dan itu pun nggak sehat. Banyak dulu matinya, barulah bisa dibioplokan. Nah, jadi permasalahan Bang Iwan, permasalahan saya, permasalahan kawan-kawan yang lain tuh di Bibit kualitas. awalnya, kualitas benih. Kalau untuk ini Bang, permasalahan teknis-teknis di lapangan tentang kualitas air kayak mana Bang? Kualitas air sih masih bisa diikuti lah kan gitu kan. Ya perkara treatment penambahan unsur C, kemudian treatment penambahan kapur, masih bisa lah diikuti sepanjang. Namanya juga ada rumusannya, udah tinggal ikuti aja rumusannya. Dan ya. juga udah Bang buat Ya, dan table manajemen alhamdulillah pakannya sesuai cocok dia kan. ya. Benar-benar. Jadi yang kemarin buat table manajemen pakan tuh Bang Iwan. Kalau aku tuh nggak ngerti tuh masalah Excel, file Excel, nggak ngerti. Cuma Jadi, belum sempurna itu artinya. Belum sempurna. Karena seharusnya mesti didiskusikan lagi sama Bang Indra, cuma karena terbentur waktu antara kita berdua. Ya, banyak waktu kita susah lah jumpa, walaupun jadi, sekota kan. Sebenarnya masih banyak itu yang kita perlu diperbarui. Tapi lagi. masih bisa lah teman-teman ikutin, karena kan udah saya jelasin kan sedikit di dalam table itu. Jadi yang enaknya itu udah ada jumlah pakannya. Habis itu udah ada unsur gulanya, jadi teman-teman nggak perlu ngitung-ngitung manual lagi, udah tinggal ikutin itu aja, insya Allah udah berjalan itu. Dan kalau untuk kapan waktunya kita masuk probiotik, kapan itu kan udah saya share itu di Juknis ya, ada kita sering share di grup ya, makanya teman-teman yang penasaran atau pengen gabung gitu kan ikut metode yang kami bawa, teman-teman masuk aja di grup, karena semua yang kita share itu ilmunya itu gratis. Nggak ada yang bayar kayak paket-paket belajar itu, nggak ada itu. Jadi kita semua saling berbagi. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memajukan perikanan kita khususnya ya aquaculture kita lah di Indonesia teman-teman. Dan baik itu maupun sistem bioblok maupun sistem konvensional ataupun sistem intensif lainnya itu sebenarnya sama aja. Tapi kebetulan kita lagi bahas bioblok ini. Nah, terus Bang, kalau untuk biaya produksi Abang ini udah ketahuan belum? Biaya produksi ada sih, kami catat-catat ya kan, catat-catat yang selama ini, karena kan sambil terus berjalan dia kan, kemarin tuh mentok di 20 juta semuanya, mulai dari pakan, bibit sama listrik PLN, mentoknya di 21 juta. 21 sampai hari ini 21 juta. Ini nambah lagi lah, nambah 7 pakan kan gitu kan, sekitar 24 lah gitu. Jadi 24 juta. Udah banyak kali tuh. Udah banyak. 24, ya. Jadi yang panen pertama itu udah dapat duit berapa Bang? Kemarin dapat duit alhamdulillah 8.500.000. 8.500.000. Tapi ini yang paling banyak ya sekolah. Jadi kan nanti dari 20-an juta itu berkurang, dari 8.500.000 kan dikurangi lagi. Ya, tambah panen lagi dikurangi lagi, tambah panen bulan depan. Jadi ini bakalan panen terus nih Bang Iwan, ini bakal pengen cari biaya produksi berapa, keuntungannya berapa, terus FCR-nya berapa. Untuk yang 1 kolam ini yang paling banyak dari siklus yang pertama.
Jadi Bang Iwan pengen nahan waktunya, pengen tahu kan seberapa bobotnya. Karena sebenarnya permasalahannya gini juga teman-teman. Kalau kita panen gitu kan, sekolam itu bakal dapat dikit karena bibitnya banyak mati, udah nggak sesuai gitu kan. Jadi pada tebarnya udah nggak 120 lagi. Betul kan Bang? Iya betul. Udah jadi di bawah 100. Nah, jadi kalau kita panen target pakan pun belum dapat kan. Akhirnya apa, nanti sekolam dapatnya sedikit, biaya listriknya sama. Iya. Nah, itulah yang dihindari Bang Irwan, makanya dimundurkan waktu panennya. Itu yang sekarang ini dijalani di sini. Ya. Nah, ini PR kita nih masih di apa ya Bang ya? Di benih aja. Di benih awal. Sebenarnya kalau benihnya alhamdulillah oke, ready. Mudah-mudahan sistem biofloknya pun ngikuti oke juga. Kayak inilah, ini udah umur berapa nih Bang? Ini dari bulan berapa ya? Masuk benih 10 Januari. 10 Januari. 10 Januari. Berarti kalau karantinanya sampai akhir bulan-bulan 2, ya, kemudian masuk bioflok 10 Februari. 10 Februari. Ya, udah sebulan. Udah sebulan ya. Saya masukkan sebulan. Kalau dari total awal karantina sampai hari ini udah berapa bulan? 3 bulan setengah. Dari awal karantina 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Sekarang bobot ikan 3 tuh bulan 10 hari. berapa? 3 bulan 10. Kemarin pemindahan kolam kan, karena ada perbaikan kolam. Kemarin kami timbang 200 kilo. 200 kilo. 200 kilo. Rata-rata maksudnya bobotnya per Bobotnya kilo sekitar berapa? antara 180 ke atas lah. Udah banyak juga yang 200 gram, 180 ke atas. Berarti itu sama ya, bibitnya sama yang kayak di kolam aku ya Bang ya? Sama. Tapi banyak sih yang 200 gram. Nah, jadi punya Bang Iwan itu lebih besar. Kalau punya aku itu kan karena waktu kemarin tuh mati, malas ngurusnya, 10 hari sama sekali nggak dikasih makan. Kalau punya Bang Iwan ngegas terus kan, jadi kira-kira aku telat setengah bulan lah Bang dari ukuran besar Abang. Pasti lebih besar ikan Abang kan. Berarti nanti panen ini lanjut panen ini ya kan Bang? 2 bulan bioflok 200 kilo itu Bang, karena kemarin pemindahannya sekitar tanggal itulah seminggu puasa lah, tanggal Seminggu puasa ya. Tanggal 10 Maret juga, 10 bulan Maret. Iya. Ini bulan April lah. Terus Bang, kalau yang inilah apa? Kesalahan Abang menurut Abang dari awal itu sampai sekarang ini ya. Abang ini kan siklus pertama kan. Jadi wajar lah Abang banyak salah kan. Menurut Abang kesalahan Abang itu apa-apa aja kalau yang Abang rangkum? Menurut saya kesalahan saya itu yang pertama kali itu penambahan unsur C. Kadang-kadang saya kurang disiplin. Nah, karena di bioflok ini perhitungan perlu tepat dan pemberian pun disiplin. Kalau memang udah saatnya, ya saatnya. Di situ kadang saya sering lalai. Kadang-kadang pencatatan saya pun nggak tepat kan gitu. Masih itulah yang perlu menjadi catatan saya lah. Makanya kedepannya harus tertib lah. Iya, harus evaluasi lebih bagus lagi ya Bang. Harus tertib itu. Terus kalau permasalahan karantina Bang, kesalahan Abang apa? Ya, masalah karantina itu pun iya juga, kan? Antara saya yang salah dalam pemberian dosis obat pun bisa jadi, ataupun kurang salah pemberian pakan juga, jumlah pakannya, pokoknya repot lah kalau di pembibitan, di karantina masih karantina. Dan juga rentan ikan karantina ini rentan, jadi perlu ekstra perhatian. Jangan gegabah, jangan buru-buru masuk bioflok ya kan Bang. Banyak apalah, jangan terlalu nafsu, emosi kan. Kadang-kadang awak emosi juga kan gitu kan, nengok ikan mati ini ya kan. Itu perlu juga itu. Nah oke. Jadi Bang, kalau kita bicara mengenai aerasi, Abang kan ini udah 2 kali nih kan? Iya, benar. Ganti. Iya, benar. Ganti settingan aerasi. Nah, menurut Abang kesalahan Abang kemarin itu apa? Supaya kawan-kawan kita yang nonton ini juga nggak melakukan kesalahan yang sama. Iya. Saya dalam teknik bioflok, sistem bioflok ini ya saya beritahulah kepada kawan-kawan ya kan. Di sini saya
menggunakan mesin SC ya, supercharger AMR 500 ya, mau 2 HP. Kemudian rangkaian awal pertama kali sama seperti biasa, cuman kita alirkan ke pipa, kemudian dari pipa itu kita alirkan ke selang aerasi yang warna hijau, itulah selang apa itu namanya kan, selang aerasi yang kecil itu 4 mili ya, 4 mm. Pakai uniring? Pakai uniring 1016 ya, 10/16 ya kan. Awal-awalnya sih oke, kawan-kawan gitu kan, untuk ikan-ikan kecil gitu oke. Kemudian setelah di 3 bulan ke atas ikan mulai besar, apa kekurangan udara apanya ikannya kan gitu kan, nafsu makan kurang kan gitu kan. Jadi dari situlah saya berbenah kan gitu kan, memperbaiki kolam. Makanya ada kolam pindah, kolam disatuin, ikannya dipindahkan. Saya perbaiki kolamnya. Kemudian saya perbaiki pakai sistem pipa, langsung selang dicabuti, langsung pipa turun ke bawah, ganti uniring 25/16 ya, 25/16. Wah, itu baru alhamdulillah jos lagi, nafsu ikan oke, bangkit mau lagi. Mau sebesar apapun ikannya bang? Ya. Mau sebesar apa oke aja dia, pokoknya nafsu makan meningkat kan kawan kan gitu. Karena saya rasa unsur udaranya tercukupi, makanya dia oke aja ikannya. Dari suara mesin lah bang? Dari suara mesin lebih halus kawan-kawan kalau kita pakai uniring 25/16 itu kan, dengan pipa, karena rangkaiannya melalui pipa kan gitu. Kemudian mesin pun ya, sepengalaman saya mesin saya nggak panas. Nah, udah gitu listrik turun jauh kawan-kawan. Iya, turun jauh. Saya pernah paling mahal kena 1 bulan tadinya antara 700.000 gitu kan. Kemudian pernah di bulan yang keempat itu 900.000. Dan ini setelah saya ganti ini uniringnya, alhamdulillah isi 500.000 tahan 1 bulan. Makanya dari 900.000 bisa hemat awal. Nah, jadi begitu dia ya kalau SC ini. Kalau outputnya itu nggak sesuai, dia kerjanya jadi berat, teman-teman. Mesinnya kerja berat, itu otomatis wattnya makin naik. Iya, naik ke listrik dia kawan-kawan. Itu yang saya alami kan. Itu yang pernah saya jelasin kan mengenai aerasi. Bener itu. Kenapa kita juga nggak boleh pakai selang, lebih bagus kita pakai uniring. Nah, permasalahan di situ. Dia tertahan kalau menggunakan selang itu. Sementara mesin itu terus bekerja mengeluarkan udara kan, tertahan dia. Terakhir dia panas, kemudian beban listrik pun meningkat. Nah, pakai uniring yang sekarang ini malah 500.000. Iya. Berarti kos produksi abang kenanya di situlah, jadinya makin selama ini mungkin itu, makanya ya. Itu kurasakan juga bang. Terus kemarin perbaikan. Itu waktu aku dulu pakai yang pipa itu sama yang pakai konektor kecil-kecil itu, iya. 1 juta sebulan, iya. Sama biaya listrik untuk ikan. Sekarang itu cuman kena 600, kadang 500.000, makanya disitulah kita saya terangkan tentang apa aerasi ini. Benar-benar harus jelas. Kita cari yang efisien kawan. Nah, jadi teman-teman di biovlog ini aerasi ini itu ibarat jantungnya. Jadi kalau kita manusia, jantung kita itu nggak bekerja kayak mana? Nah, itulah aerasi itu, peran aerasi di dalam sistem biovlog. Jadi kalau pemberian C itu ibaratnya saraf-sarafnya lah. Jadi ibaratnya kalau teman-teman nggak punya saraf itu kayak mana? Nah, itulah dia. Sumber C itulah pentingnya. Kalau manajemen yang lain itu pengapuran apa segala macam. Nah, itulah bentuk biovlog secara utuh. Jadi semua itu saling berkaitan ya, antara aerasi, manajemen pakan, unsur C, tentang manajemen air di pengapuran, manajemen pH. Nah, itu sangat penting ya. Jadi semua ini nggak boleh ditinggalin. Tapi kalau yang paling fatal juga ya itu tadi suhu, DO sama pH. Nah, 3 itu dia kontrol faktor. Apalagi DO. Nah, ini kalau ini kurang, apalagi kawan-kawan yang pakai satu Resun LP 100 untuk 2 kolam D3 udahlah. Itu gimana bang? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin banget kawan-kawan. Saya juga pernah punya Resun, tapi nggak mungkin banget lah kalau untuk 2 kolam nggak mungkin. Bahkan kalau untuk 1 kolam D4 pakai Resun LP 100 bang? Nggak mungkin. Bisa bang, tapi rajin ganti air. Wih, repot lah kawan. Sayang, karena kita nambah gula.
vlog, kita bentuk harapan vlog itu bisa dimakan ikan, akhirnya apa? Ya kita buang sia-sia. Nah, sayang. Jadi makanya kalau teman-teman memang benar-benar mau coba metode biovlog, coba metode yang kita bawa. Nah, ini mungkin ya karena biovlog itu di Indonesia kan udah banyak yang bawa, Bang. Kayak Pak Adi kan. Ya kita hargai lah kan Pak Adi memperkenalkan biovlog di Indonesia. Tapi kan saya sendiri lah. Itu kalau belajar teorinya biovlog itu dari tahun 2015. Saya ngikuti jurnal-jurnalnya. Kan dari dulu ya, kalau teman-teman yang ngikuti channel saya itu kan saya bilang saya mau coba biovlog tapi belum ada duit, nantilah tunggu dada. Nah ya baru-baru inilah ada duit, barulah kita gas kan main biovlog. Nah makanya langsung dapat semua, gampang dapatnya ilmu-ilmunya karena dari lama itu udah saya pelajari. Jadi tinggal nyampaikan ke kawan-kawan, akhirnya ya berhasil. Ya teman-teman lah, pernah nggak teman-teman satu kolam D4 dapatnya 350 kilo? Mungkin jarang ya. Kalau nggak aerasinya begini, pasti teman-teman rajin ganti air. Seperti yang abang alami waktu pakai selang. Iya. Abang rajin buang air kan? Tapi setelah abang ganti pakai pipa, sayang rasanya buang air. Nah, karena ikan makan aja dia. Masih mau aja dia. Nah, oke dia. Nah, seperti itu. Jadi kemungkinan ya kalau di siklus pertama ini, Bang Iwan itu berhasil 70%. Pertama, abang salah di aerasi kena listrik. Ya, listrik. Yang kedua mungkin ya FCR abang tinggi. Ya. Mungkin karena dari kesalahan DO itu kan banyak faktor yang dia bisa salah kan bang. Jadi ikan kurang konsumsi vlog, ya kan? Karena abang rajin buang air, ikan jarang konsumsi vlog. Harapan ikan itu cuma dari si pakan. Ya. Jadi terakhirnya bisa aja FCR Bang Iwan itu mungkin 1,1 atau harapan aku sih 0,9. Harapan aku ya tapi di akhir lah nanti nih ya, nanti di akhir di pembongkaran ikan yang ketiga nantilah baru bisa kita akumulasikan semua. Tapi kalau menurut aku Bang Iwan, kalau untuk nanti siklus kedua ini gimana Bang Iwan? Siklus kedua harus lebih inilah yang kesalahan semalam itu. Siklus pertama sudah menjadi catatan kita dan akan kita perbaiki lah, artinya tidak terulang lagi. Ya, artinya dari siklus pertama sudah tahu lah kita pembelajarannya, di sini selanjutnya enggak jangan diulang lagi. Sampai kayak gitu lagi. Dan juga permasalahan tentang biosecurity itu juga harus bagus. Ada ikan sakit, misalnya kita pakai tangguk di ikan yang sakit. Tangguk itu kayak tangkul itu ya teman-teman. Kalian ngomongnya sini tangguk. Kalau teman-teman masukkan di tempat ikan yang sehat, kok bisa jangan. Karena nanti bisa menularkan sama ikan yang sehat. Jadi akhirnya nanti ikan yang sehat sakit. Bisa jadi sakit. Nah, itu juga penting ya. Di dalam biosecurity lah itu namanya. Jadi harus benar-benar perhatikan hal-hal yang sepele kayak gitu. Nah, jadi kalau menurut aku sih ini Bang Iwan udah cukup berhasil lah. Basic nggak ada perikanan. Nah, berhasil panen satu kolam D4 350 kilo. Nah, itu udah yang udah lama pun Bang belum tentu sulit dapat segitu ya? Belum tentu dapat segitu. Makanya abang harus banyak-banyak juga bersyukur lah. Iya. Yang jelasnya abang udah dapat ilmunya 100% udah dapat. Apa salahnya listrik kenapa bisa mahal? Iya. Semua udah dapat lah. Next siklus perbaikan ya udah dilakuin. Dan jelasnya next siklus pasti abang udah bisa lebih untung ya. Ya harapannya seperti itu. Nah jadi teman-teman doain lah. Karena nanti Bang Iwan ini kalau misalnya berhasil mau buka banyak ya Bang. Insyaallah tetap ya. Siklus kedua Bang kalau dapat FCR di bawah 0,9 Bang. Ya kita kejar. Itu target lah. Jadi target. Kalau saya sendiri kan harapan saya tuh tahun ini kita tuh bisa buka berpartner sama kawan-kawan tuh 120 kolam. Kayak Bang Iwan ada 4, punya Bang Arif, punya Bang Hati, punya saya. Jadi harapannya biar saya itu ngambil ikan itu udah sama-sama kawan-kawan aja gitu. Kalau 120 kolam kan kita bisa panen tiap hari. Dong. Nah, 500 kilo Bang tiap hari panen kan. Jadi enak. Berapa Bang harga panen kuambil Bang kemarin sebelum pas puasa? Sebelum puasa kolam pertama
harganya per kilo 26.500 kan kawan. 26.500 Alhamdulillah, ya kan? standar. Standar. Berapa yang abang ecer? Saya ecer sendiri, jual sendiri ke tetangga ada sekitar 180 kilo, 170 kilo. 170 kilo harga? Dengan harga 30.000. 30.000. Nah, Sama tetangga. makanya Bang Iwan tuh banyak nutupnya dari ecer juga kan. Jadi kalau aku sih nggak ada matokin harus jual sama aku. Kalau Bang Iwan bisa jual sendiri, bagus. Kalau ada lebihnya, ya aku ambil, ya nggak apa-apa kan gitu. Nah, jadi di sini kita nggak ada paksa, karena tujuan kita di sini itu bukan mau menggurui, kita bagi-bagi pengalaman. Karena kalau ilmu itu kan harus dibagi-bagikan ya, karena titipan ya kan. Bang. Tapi kalau Bang Iwan ya syukurnya keuntungannya apa ya, kayak mesin SC Bang Iwan ngambil dari kita. Ya itu udah salah satu Bang Iwan tuh support. Kayak probiotik Bang Iwan pakai punya kita, antibiotik pakai punya kita. Jadi ya itu aja udah bersyukur ya kan Bang. Karena kawan-kawan di grup aja yang kita sering sharing, kita kasih ilmu, kan nggak semuanya pakai probiotik kita kan, ada yang pakai yang lain. Tapi nggak apa-apa, kita nggak maksa. Kalau mau kita ajari harus pakai produk kita, nggak. Jadi memang tujuan kita ini ya itu, saya nggak mau buka-buka paket belajar gitu apa enggak. Kita berbagi ilmu gratis. Kalau teman-teman mau pakai produk kita ya silakan. Kalau nggak mau pakai ya gimana lagi kan. Ya itu kan tergantung dari pemikiran dan hati teman-teman lah. Kalau saya kan ya gimana, kita cari untungnya ya dari situ lah Bang, ya kan, jual beli kan. Tapi kalau jual beli ilmu ya janganlah sampai. Tapi kalau kita berdagang jual ilmu ya sah-sah aja kan Bang, namanya kita jualan kan. Dan gimana Bang produk kita? Emang ngecewain rupanya kalau dipakai? Yang selama ini saya rasakan enggak. Kayak probiotiknya, basilusnya bagus, malah kalau membentukkan vlog itu cepat. Kalau yang saya lakuin cepat, alhamdulillah. Seminggu aja dia udah muncul, Udah langsung jadi ya, langsung jadi, udah langsung jadi. Apalagi kita rajin ikuti aja aplikasi C-nya, Iya, penambahan sikis apanya, basilusnya. Jadi kok Dan bahkan meledak-meledak. dosisnya jangan banyak-banyak. Iya, dosisnya ya diikuti lah kan. Bahkan Sedikit aja. sepengalaman saya keteteran dengan vlognya. Terlalu tinggi, bahkan saya 60, 50. Makanya banyak-banyak like kan saya puasa. Tapi kalau orang bingung Bang. Naikkan vlognya ya? Iya. Kalau Sebulan nggak muncul Bang vlognya katanya. Ya itu coba pakai probiotik Alhamdulillah kita. Itulah pengalaman saya teman. Pengalaman saya. Itu pengalaman Bang Iwan. Ini kita nggak ada rekayasa. Kadang aku bilang sama Bang Iwan, ya apa yang kutanya itu yang Abang jawab. Iya. Dengan jujur lah kan. Karena ini cuman ya kita. Untuk apa kita tipu-tipu ya kan Bang? Puasa ini ya kan. Walaupun aku nggak puasa. Nah, tapi kita nggak boleh bohong-bohong, harus jujur aja. Karena nanti kalau saya bohong, Bang Iwan bohong, suatu saat teman-teman nyoba, nanti teman-teman sumpah serapa, bohong aja nih channel kisaran nih kan Bang. Kayak Itu. aku laktozim ya? Ya, Laktozim. Saya baru sekali tuh Bang ya beli laktozim. Iya, sekali. Karena beda kawan-kawan nafsu makannya. Ya. Lebih- Abang buat jamu kemarin ya Bang? Ya, lebih meningkat ya. Memang beda lah laktozim tuh ngaruh bisa. Nah, sekarang tinggal Bagus. FCR-nya. Kalau laktozim kemarin beli untuk bibis pakan laktozim kan. Laktozim bebas pakan. Untuk Sama Promino Aquafit. sama Aquafit dulu Abang pakai. Enggak sih, karena nyampur jamu kan, enggak aku pakai, artinya aku sendirikan aja dia, enggak aku campur, aku pakai, cuma kan sedikit. Kemarin berapa? 50 gram apa berapa? Oh, 100 gram. Enggak, adeannya berapa? 50 gram yang kecil. 100 gram. Terus gram. 100 gram itu untuk 500 kilo pakan. Nah, jadi kalau teman-teman makainya berlebihan pun ya nggak masalah. Tapi kan teman-teman hitung juga kos produksi teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman pakai produk kita kebanyakan, nggak sesuai dengan dosis. Akhirnya produksi teman-teman naik, ya jangan sampai kayak gitu. Makanya ikutin aja dosis-dosisnya, karena itu kan dosisnya kita by lapangan nemukannya, bukan dari pabrik harus segini kan enggak. Yang saya coba, saya teliti selama seminggu, kolam A, kolam B, terus kita kasih pakai Aquafit, kayak mana perkembangannya, apalagi Promino Bang. Tapi itu kosong. Saya pun ya belum pernah tuh ya. Belum pernah Promino. Nah, nanti kapan-kapan siklus 2 lah Bang, Abang coba nanti semua kan, kayak mana perkembangan ikan kan Abang tahu. Cuman ya itu tadi lah, kita kalah di bibit. Ya, itu
dari awal lah, dari awal benih. Makanya itu agak kerepotan sih. ya, aku pun nih Bang mau pengen cari induan juga biar aku cetak sendiri. Lebih bagus tuh. Terus nanti ku cetak sampai sekilo 30. Iya benar. Ku kasih sama orang abang. Ya. Nggak mungkin lagi bibitnya bermasalah kok udah kayak gitu. Udah dari Apalagi udah terpal. cetak terpal ya kan. Tapi kalau yang dari sawah ini, aduh, banyak kali penyakitnya. Bukan kita jelek-jelekkan petani yang di kolam sawah ya. Pengalamannya Tapi seperti itu. kayak gitu loh kenyataannya. Yang dialami seperti itu. Kayak mana lah teman-teman bisa buat nggak penyakitan gitu? Ya udah, kami mau harga 1.000 seekor pun kami beli. Tapi kematiannya kok sampai 50%, nangis juga lah. Ini kita beli bibit harga 700, 600. Tapi kematian 50% dialami, gawat. aduh, kayak mana nih, ya kan? Hancur lah kita. Tapi ya mudah-mudahan lah. Karena aku yakin nih Bang, bioblok di Sumatera Utara ini pasti makin menggila ya. Karena mau ada pengurangan keramba, daerah wisata udah banyak yang dikurangi, dan pasti perikanan darat itu maju. Kayak di kolam tanah, di kolam terpal itu pasti maju, dan pasti bakal menjamur nih ya kolam-kolam kayak gini. Apalagi metodenya benar. Nah, itu pasti untung teman-teman. Tenang aja. Pasti FCR itu aku jamin lah itu di bawah 1. Minimal 0,9. Kalau Bang Iwan minimal tuh Bang 0,9. Aku jamin tuh. Tapi ya itu kalau harus diikuti gitu step by stepnya, jangan langsung main harus sabar, terutama di karantina, ditunggu ikan udah besar baru dibioplokan. Habis dibioplokan rajin aplikasi gula. Habis itu kita juga rajin ngapur, jangan sampai alkalinitas drop. Habis itu kita juga aerasi. Nah, jangan pakai resin 1 kolam, 2 kolam dan 3. Satu resin. Nanti kalian panennya 7 bulan. Iya. Atau enggak rajin-rajin ganti air lah, air bening aja terus. Nah, jadi ini fakta. Ini bukan kita ngarang. Ini fakta kita di lapangan. Nggak akan mungkin ya kan Bang? Karena banyak yang share gitu kan Bang. Pakai resin aku resun untuk 2 kolam, jebu jebu, aneh-aneh lah. Tapi ya udahlah Bang. Mungkin orang itu ya kadang heran juga seperti yang diceritakan itu lah, pakai mesin-mesin begitu, kita pakai mesin supercharger, kok bisa seperti itu mereka, kadang-kadang kita jadi apa Wak ya kan Bang? Jadi bertanda tanya juga. Iya, begitu kita tes mana yang benerin kan gitu. Salah. Iya. Sedangkan salah selang aja. Iya, fatal. Mesin berat kerjanya, listrik mahal, ikan megap, nafsu makannya kurang. Udah, makannya itu teman-teman. Jadi semuanya itu ada ilmunya. Jadi bioblok itu kalau untuk yang saya tahu itu cuman manajemen amonia. Untuk pengapuran, titik aerasi itu ilmunya beda-beda. Ada pakai ilmu anak teknik ya kan Bang, perkara mesin kan, perkara aerasi kan, menghitung berapa outputnya, berapa output yang diterima di aerasi di uniring itu. Nah, jadi makanya semua nggak bisa sembarangan teman-teman. Karena satu salah bisa mempengaruhi sistem itu. Nah, jadi makanya teman-teman tuh kalau belajar tuh harus finish. Jadi kalau mau finish ya setiap saya upload tuh betul-betul disimak lah. Biar jangan atau masuk grup lah. Kalau ada yang mau bingung, mau ditanya-tanya, ya kan Bang? Iya. Kita kan terbuka. Memang Iwan jarang komen karena sekali buka berapa Bang? Buka 300. Tapi insya Allah saya bacain kawan-kawan. Kalau yang ya pokoknya saya bacain lah. Nggak ada tertinggal lah kalau saya. Cuma saya jarang komen sih. Saya banyak ini aja, banyak nyimak, ambil kesimpulan dari kejadian-kejadian kawan, buat catatan. Nah, gitu aja. Itu aja. Yang penting Bang Iwan kalau siklus 2 aku yakin udah berhasil lah. Insya Allah. Tinggal Bang Arif lah. Nah, insya Allah. Doakan ya teman-teman ya, doakan ya. Doakan. Kalau Bang Arif nih banyak yang itu penting itu. Tapi banyak yang dipelajari dia Bang. Iya. Harus sabar Bang. Belum dingin itu tangan Abang. Biasa megang kambing kan? Iya. Megang ikan. Kalau Bang Ardi, dia itu udah lama main ikan. Dia main bioblok, tapi 2 kolam pakai resun Amara B100. Nah, kerjaan siapa lah itu? Nah, kalian tahu lah. Nah, itu barulah dia ganti sekarang SC AMR 1500. Nanti kita wawancarai lah, biar teman-teman tahu sendiri ya perbandingannya. Karena ini
kita berdasarkan fakta di lapangan apa yang kita omongin. Nah, gitu aja lah Bang Iwan. Oke. Semoga Bang Iwan makin maju lah ya, Bang. Amin. Amin. Aku jarang kemari, tapi pasti Abang aku yakin udah paham lah. Amin. Nanti kalau ada panenan tinggal bilang aja, Bang, ada sisa nih. Oke, nanti kita akan tuh, beri ya. info nanti. Aman itu. Oke. Kalau masalah panen itu enak, tinggal bawa ke pajak, tak. Sebentar Hubungnya jadi angkat semua itu kawan-kawan. tinggal Kalau tak perkara panen. selesai itu. Nah, sekarang produksinya kayak mana teman-teman tuh produksi harus untung. Karena kalau budidaya kita nggak untungnya, itu harus dikaji lagi, ya kan Bang? Iya. Apalagi pelet udah mahal, ya kan? Nah, makanya kita harus betul-betul lah budidayanya, jangan asal-asalan. Karena kalau karena kita punya moto itu IJS ya, ikan jujur selalu. Ya. Jadi kalau ikan itu kita perlakukan seperti ini, dia akan menghasilkan seperti ini. Jadi kalau kita perlakukan buruk, dia hasilnya juga akan buruk. Nah, jadi ikan itu jujur selalu. Nah, oke teman-teman, kami akhiri dulu teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan Bang Iwan juga terima kasih ya Bang Iwan. Oke. Udah mau wawancara Ece-Ece ini sambil nunggu buka puasa ya kan? Oke teman-teman, terima kasih banyak perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.